Ya, selamat datang di slide demam dengue. Jadi, dengue adalah penyakit yang disebabkan virus dengue yang ditularkan oleh faktor nyamuk Aedes aegypti albopictus nymphaeus. Nah, etiologinya biasanya dari famili Flaviviridae, genus Flavivirus. Virusnya itu ssRNA sense positif. Genom virus tersusun dari 3 gen protein struktural dan 7 protein non-struktural. Protein yang terpenting untuk diagnosis dan patologi infeksi adalah NS1. 4 serotip yaitu DENF1 sampai 4. Nah, demam berdarah dengue itu dibagi menjadi dua, yaitu demam dengue dan demam berdarah dengue. DHF dan DF ya. Demam dengue ini biasanya ditandai 2 atau lebih manifestasi klinis, yaitu demam akut 2-7 hari, nyeri kepala, nyeri retroorbita, mialgia, artralgia, manifestasi perdarahan seperti peteki, rumpelitnya positif. Kemudian leukopenia, leukositnya kurang dari 5.000. Dan trombosit kurang dari 150.000, hematokrit naik 5-10%. Pemeriksaan serologis positif ditemukan pasien DD atau DBD yang sudah dikonfirmasi pada waktu dan lokasi yang sama. Untuk yang demam berdarah dengue atau DBD, demamnya itu 2-7 hari, terdapat minimal 1 dari manifestasi perdarahan, rumpelitnya positif, peteki, ekomosis, purpura, perdarahan mukosa, epistaksis, perdarahan di tempat lain, hematemesis atau melena, trombositopeni kurang dari 100 per mikroliter, terdapat minimal 1 dari manifestasi plasma leakage, kemudian peningkatan hematokrit 20%, penurunan hematokrit 20% setelah terapi cairan, kemudian kebocoran plasma, efusi pleura, asites, dan hemoproteinemia. Nah, dari patogenesisnya itu jadi terdapat 3 sistem organ yang diperkirakan berperan penting dalam patogenesis DD dan DBD, yakni sistem imun, hati, dan sel endotel pemudara. Selain itu, respon imun pejamu yang diturunkan, faktor genetik juga berperan dalam manifestasi klinis yang ditimbulkan. Pada gambar 1 ini skema teori sekunderi heterogenus infeksius. Jadi virus dengue diinjeksi oleh nyamuk Aedes aegypti ke aliran darah. Virus ini secara tidak langsung juga mengenai sel epidermis dan dermis sehingga menyebabkan sel Langerhans dan keratinosit terinfeksi. Sel yang terinfeksi ini bermigrasi ke nodus limfa, di mana makrofag dan monosit itu akan direkrut dan menjadi target infeksi berikutnya. Kemudian terjadi aplikasi infeksi dan virus tersebar melalui darah atau viremia primer. Viremia primer ini menginfeksi makrofag jaringan beberapa organ seperti limfa, sel hati, sel stroma, sel endotel, dan sumsum tulang. Infeksi makrofag, hepatosit, dan sel endotel mempengaruhi hemostasis dan respon imun penjamu terhadap virus dengue. Sel-sel yang terinfeksi ini kebanyakan mati melalui apoptosis dan hanya sedikit yang melalui nekrosis. Nekrosis itu mengakibatkan pelepasan produk toksik yang mengaktifasi sistem fibrinolitik dan koagulasi. Bergantung kepada luasnya infeksi pada sumsum tulang dan kadar IL-6, IL-8, IL-10, dan IL-18, hemopoiesis ini ditekan sehingga menyebabkan penurunan trombogenitas darah. Produk toksik juga menyebabkan peningkatan koagulasi dan konsumsi trombosit sehingga terjadi trombositopenia. Trombositopenia ini terjadi akibat supresi sumsum tulang, destruksi dan pemendekan masa hidup trombosit akibat peningkatan fragmen C3G terhadap antibodi dan sekuestrasi di perifer. Trombosit itu memiliki interaksi yang dekat dengan sel endotel. Sejumlah trombosit fungsional diperlukan untuk mempertahankan stabilitas vaskular. Gangguan fungsi trombosit terjadi melalui mekanisme gangguan pelepasan ADP, peningkatan kadar big tromboglobulin dan BF4, trombosit faktor 4, koagulopati terjadi karena interaksi virus dengan endotel yang memicu disfungsi endotel jalan ekstrinsik dan aktivasi faktor 11A jalan ekstrinsik. Nah, namun sel endotel itu memiliki tropisme tersendiri terhadap virus dengue. Bersamaan dengan tingginya kadar virus dalam darah, trombositopenia serta disfungsi trombosit ini menyebabkan peningkatan kerapuhan kapiler yang
manifestasi seperti peteki, ras atau memar, perdarahan mukosa, saluran. Nah, pada waktu yang bersamaan, infeksi menstimulasi perkembangan antibodi spesifik dan respon imun sel terhadap virus dengue. Antibodi spesifik IgM ini bereaksi silang terhadap endoteliosit, plasmin, dan trombosit, memperkuat peningkatan permeabilitas vaskular dan koagulopati. Sedangkan antibodi IgG berperan dalam peningkatan jumlah titer virus pada infeksi sekunder. Sehingga IgM dan IgG itu sangat berperan. Respon imun seluler yang timbul merupakan stimulasi sel T yang bereaksi silang dan sel T regulator. Sel T yang bereaksi silang akan memperlambat bersihan virus dan memproduksi sitokin proinflamasi dan mediator lainnya. Tingginya mediator ini menginduksi perubahan pada sel endotel sehingga menyebabkan koagulopati dan kebocoran plasma. Infeksi sekunder oleh serotip yang berbeda memicu peningkatan aktivitas antibodi spesifik terhadap infeksi pertama. Antibodi ini memediasi serotip virus dengue lain untuk berkaitan dengan reseptor Fe gamma dan makrofag sehingga saat virus berada di dalam makrofag tidak dapat dicerna dengan baik akibat virus semakin bereplikasi dan infeksi berlanjut. Infeksi makrofag gamma ini mengaktifasi sel T helper dan TC untuk memproduksi limfokin dan interferon gamma. Interferon gamma kemudian mengaktifasi imunosit sehingga mediator inflamasi tersekreti seperti TNF alfa, IL-1, PAF, IL-6 dan histamin. Akibatnya terjadi difuksi sel endotel dan kebocoran plasma yang diperparah dengan peningkatan C3A dan ISA oleh aktivasi kompleks virus antibodi. Nah, perjalanan penyakit demam berdarah dengue ini sangat fluktuatif ya, dari temperaturnya naik turun, kemudian potensi masalah klinisnya bisa dehidrasi, shock perdarahan, kerusakan organ, kemudian reaksi overload cairan, kemudian perubahan laboratorisnya itu hematokrit dan plateletnya juga sangat fluktuatif, dan serologi dan virologinya viremia, terjadi viremia, kemudian terjadi demam kritis, fase penyembuhan, dan juga IgM dan IgG-nya demam. Pemeriksaan fisiknya demam 37 sampai 37,5 derajat Celcius, petekai, ekimosis, purpura, perdarahan mukosa, hepatomegalis, splenomegalis, tanda kebocoran plasma, infusi, pleura, asites, rumpelit. Nah, jadi ada beberapa klasifikasi dari dengue dan juga dengue berat dan juga dengue yang ada warning sign. Jadi untuk warning sign itu ditandai dengan demam turun namun klinis memburuk, nyeri perut dan nyeri tekan abdomen, muntah persisten, letargi, gelisah, perdarahan mukosa, perdarahan hati, oliguria. Biasanya ini dibutuhkan pengamatan yang ketat dan juga intervensi medis. Untuk yang probable biasanya itu terjadi pada daerah endemis demam berdarah. Jadi ada beberapa kriteria seperti adanya muntah, kemudian ruam, kemudian nyeri, ada tes tourniquetnya itu positif, leukemia, dan beberapa warning sign. Kemudian untuk yang dengue yang berat itu ada beberapa kriteria seperti adanya shock, kemudian akumulasi dari distress pernafasan. Untuk yang severe bleeding biasanya dievaluasi oleh klinisi, dan untuk yang severe organ dilihat bagaimana di hatinya itu AST dan ALT-nya itu lebih dari 1000, kemudian CNS-nya itu apakah sadar, kemudian jantung dan beberapa organ itu dievaluasi. Untuk pemeriksaan penunjang awal itu antigen NS1 RNA virus hari ke-1 sampai 3 menurun pada hari ke-4, hilang di hari ke-10. Pemeriksaan serologi ELISA rapid test deteksi antibodi dengue, IgM anti dengue hari ke-3 sampai 5, IgG anti dengue infeksi primer hari ke-14, infeksi sekunder hari ke-2. Kemudian dengan gold standar antigen NS1 dan kultur virus. Untuk yang pemeriksaan laboratorium tidak spesifik dilakukan hematokrit, trombosit, leukosit, limfosit, plasma biru. Nah, ini beberapa pembagiannya. Jadi untuk yang demam dengue atau dengue fever itu
Gejalanya demam disertai 2 atau lebih tanda sakit kepala, nyeri retroorbital, mialgia, atralgia. Dilakukan pemeriksaan laboratorium, trombositopenia, leukopenia, tidak ada kebocoran plasma, serologi dengue positif. Untuk yang DBD, dengue high fever, derajat 1, gejalanya positif, rampelitnya positif. Laboratoriumnya menunjukkan trombositopenia kurang dari 100.000 per mikroliter. Tidak ada kebocoran plasma. Untuk yang DBD, DHF 2, gejalanya positif, adanya perdarahan spontan. Laboratoriumnya trombositopenia kurang dari 100.000 per mikroliter, adanya kebocoran plasma. DBD, DHF derajat 3, gejala positif, kegagalan sirkulasi kulit dingin, lembab, dan gelisah. Trombositopenia kurang dari 100.000 per mikroliter, adanya kebocoran plasma. Untuk yang DBD derajat 4, shocknya itu berat, kemudian tekanan darah dan nadi tidak terukur, trombositopenia kurang dari 100 per mikroliter, ada kebocoran plasma. Nah, interpretasi dari pemeriksaan serologis itu IgM-nya bertahan 30-90 hari, IgG-nya menetap seumur hidup. IgM-nya itu positif, IgG-nya itu positif, interpretasinya infeksi dari virus pernah kena dengue. Kemudian untuk IgM-nya negatif, IgG-nya positif, dugaan infeksi dengue virus. IgM-nya positif, IgG-nya negatif, infeksi dengue primer pertama kena dengue. IgM-nya negatif, IgG negatif, bukan dengue primer awal. Nah, WHO sendiri mengkriteriakan DHF itu ada 4 kriteria. Jadi ada demam, kemudian manifestasi hemoragik, bisa bergejala, kemudian adanya hitung plateletnya itu rendah, kurang dari 100.000 per milimeter kubik atau kurang dari itu. Kemudian peningkatan hematokrit lebih dari 20%, kemudian normal atau lebih dari 50%, sesuai dengan. Nah, untuk pemeriksaan laboratoriumnya, hari demamnya itu 1-2 hari itu, pemeriksaan itu hematologi mencakup hemoglobin, hematokrit, hitung leukosit, hitung trombosit. Interpretasinya normal. Kemudian untuk yang pemeriksaan NS1 itu positif. Kemudian untuk hari demam ketiga, hematologinya itu pemeriksaan hemoglobin HB, HB-nya itu meningkat, kemudian hematokrit HT-nya itu terjadi hemokonsentrasi, peningkatan HT 20%, hitung leukosit, leukopenia, limfositosis relatif kurang dari 45% dari total leukosit, limfosit plasma biru LPB-nya lebih dari 15% dari total leukosit atau 4% dari total limfosit. Untuk yang hitung trombosit, trombositopenianya itu 100.000 per mikroliter, penurunan serial. Kemudian trombositnya itu kurang dari 2 per 100 eritrosit per lapang pandang besar, minimal dilihat 10 lapang pandang. Untuk yang hari demam 4-7, jenis pemeriksaannya itu hematologi, itu harus diwaspadai DIC. Apakah PT-nya itu meningkat, APTT-nya itu meningkat, ada D-dimer, fibrinomonomernya positif, fibrinogen meningkat, hematokrit HT-nya, kemudian dihitung leukositnya, hitung trombositnya, itu biasanya ada indikasi pemberian darah. FFE perpendarahan masif, APTT meningkat 1,5 kali normal. Kemudian TC, trombosit konsentrasinya itu bila perdarahan masifnya itu ada. Untuk yang imunoserologi, anti dengue, IgM, IgG, peningkatan IgM dan IgG-nya itu IgM positif, IgG negatif, infeksi primer, IgM positif, IgG positif, infeksi sekunder, IgM negatif, IgG positif, riwayat terpapar dugaan infeksi sekunder. Kemudian untuk uji HI satunya itu pembesaran 1:2560 infeksi sekunder flavivirus. Untuk yang kimia dilihat SGOT, SGBT, dan albuminnya untuk melihat bagaimana kondisi liver dan hipoproteinemia. Kemudian analisis gas darah, bagaimana shock, lebih mengaruhi asidosis metabolik. Ada ureum kreatinin pada akut tubular nekrosis. Kemudian hari demam 8-10 dilihat bagaimana hematologi, hemoglobinnya, hematokrit, hitung leukosit, hitung trombosit, kemudian hapusan darah tepi. Interpretasinya itu normal pada
penyembuhan. Untuk tata laksananya, rawat jalan tuh warning sign-nya negatif, klinis baik, oral intake AD kuat, simptomatis terapi cairan oral sampai produksi urin 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Rawat inap, warning sign-nya positif, IV kristaloid RL NS 5 sampai 10 cc per kilogram berat badan per jam dalam 1 jam in maintenance. Kemudian terapi simptomatis, target produksi urinnya lebih besar dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam, rujuk ke spesialis, RS tipe atas, Sever Denju positif dan perlu rawat ICU. Nah, untuk penata laksanaannya sesuai dengan klasifikasinya, itu demam dengue DF itu dilihat bagaimana HB, HJT non normal, kemudian trombositnya 100.000 sampai 150.000. Dilakukan rawat jalan, terapi simptomatik, paracetamol 3 kali 50 sampai 100 mg, kemudian periksa HB, HJT, leukosit per 24 jam, kemudian DBD dengan hematokrit lebih besar dari 20%, HB-HCT meningkat dengan pembesaran 20% trombosit kurang dari 100.000. Dilakukan rawat inap terapi cairan kristaloid. Untuk yang DSS atau sindroma shock dengue atau DHF grade 3-4 dilakukan atasi kegawat daruratan, kemudian rujuk dengan oksigenasi 2-4 liter per menit, kristaloid 20 mg per mililiter per kilogram berat badan secepatnya dalam 20-30 menit jika terdapat perbaikan kurang cairan 10 ml per kilogram berat badan per jam. Nah, terus dilakukan bagaimana jika ada defisit cairan. Defisit cairan 5% itu dilakukan terapi awal cairan intravena kristaloid 6-7 ml per kilogram per jam. Nah, jika ada perbaikan, maka dilihat HT dan frekuensi nadi turun, tekanan darah membaik, produksi urin meningkat. Dilakukan kurangi infus kristaloid 5 ml per kilogram per jam. Kemudian jika ada perbaikan, dilakukan kurangi infus kristaloid 3 ml per kilogram per jam. Jika perbaikan, terapi cairan dihentikan 24-48 jam. Kemudian jika tidak membaik, biasanya itu HT dan frekuensi nadi meningkat, tekanan darah menurun, kurang dari 20 ml Hg, produksi urin menurun. Infus kristaloid 10 ml per kilogram per jam. Jika tidak membaik, maka infus kristaloid 10 ml per kilogram per jam. Kondisi memburuk, jika ada tanda shock, maka dilakukan tata laksana sesuai protokol shock dan perdarahan. Nah, soal seorang perempuan usia 21 tahun datang ke IGD RS diantar keluarganya dengan keluhan penurunan kesadaran sejak 30 menit yang lalu. Menurut ibu pasien mengalami demam tinggi sejak 3 hari yang lalu, sudah dibawa ke puskesmas namun keluhan tidak membaik. Keluhan disertai nyeri kepala, nyeri otot. 1 hari yang lalu muncul keluhan gusi berdarah, mimisan, bintik merah di badan dan BAB hitam di sangkal. Pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah dan nadi tidak terukur, RR 28 kali per menit, suhu 39 derajat Celcius. Ke pemeriksaan penunjang laboratorium didapatnya HB 12 gram per DL per HCT 45% dan trombosit 42 per milimeter kubik, fototoraks, efusi pleura minimal. Apakah tindak selanjutnya paling tepat? Jadi untuk terjadi efusi pleura, kemudian adanya nyeri kepala, nyeri otot, keluhan gusi berdarah, mimisan, biasanya ini termasuk sindrom shock dengue. Maka pemberian kristaloid 20 ml per kilogram berat badan secepatnya dalam 20-30 menit sangat diperlukan. Ya, terima kasih.